Bagaimana menuliskan bilangan 100? Bagaimana menuliskan lawan dari bilangan 100? Seseorang mendapatkan gaji 2 juta rupiah, kemudian dibelanjakan semua sampai habis. Lalu dia berhutang 2 juta rupiah. Apakah ada bilangan bulat dalam cerita tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Channel ini khusus membahas tentang matematika dan sains di tingkat sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lambang bilangan bulat dan perbandingan dua bilangan bulat. Yuk disimak. Lambang bilangan bulat. Dalam keseharian kita bisa menjumpai bilangan bulat. Salah satu contoh kejadian di dataran tinggi Dieng pada tanggal 2 Juli 2019 pernah mencapai suhu dingin minus 9 derajat Celcius. Ada juga berita dari laman NASA Climate Kids tentang suhu di kutub utara. Ini juga menuliskan bilangan bulat, yaitu saat musim dingin suhu di kutub utara bisa mencapai negatif 40 derajat Celcius. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Ini contohnya. Misal lambang bilangan 23, nama bilangan 23, tertulisnya seperti ini. Lambang bilangan negatif 9, ya, nama bilangannya tertulis seperti ini. Lambang bilangan negatif 1000, nama bilangannya seperti ini. Dan seterusnya, termasuk lambang bilangan 0, nama bilangannya ya 0. Sekarang kita membahas tentang keadaan yang dapat dinyatakan dengan lambang bilangan bulat. Dalam bilangan bulat, negatif 6 adalah kebalikan atau lawan dari 6. Negatif 75 adalah kebalikan lawan dari 75. 99 adalah kebalikan atau lawan dari negatif 99. 1987 adalah kebalikan atau lawan dari negatif 1987. Sedangkan 0 tidak memiliki kebalikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana penggunaan bilangan bulat ini? Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan yang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat. Perhatikan posisi orang berdiri ini. Berdiam diri di titik awal, maka lambang bilangannya bisa kita buat 0. Maju 2 langkah. 1, 2. Berarti, maju 2 langkah ini lambang bilangannya adalah 2. Kemudian mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti, perilaku dia berjalan mundur 3 langkah ini tadi, lambang bilangannya adalah negatif 3. Berada di permukaan laut seperti ini. Ya, diam di permukaan laut. Nah, ini lambang bilangannya 0. Tapi jika 30 meter di bawah permukaan laut, menyelam gitu ya, itu berarti lambang bilangannya negatif 30. Keadaan lainnya dapat dinyatakan dengan bilangan bulat. Misal, tidak punya uang, tidak memiliki uang, lambang bilangannya bisa dinyatakan dengan 0. Atau saat kita meminjam uang Rp75.000, maka bisa dinyatakan dengan lambang bilangan negatif Rp75.000. Suhu 9 derajat Celcius di bawah 0. Nah, ini kan 0 derajat Celcius di sini. Kalau berada di bawahnya berarti bisa dinyatakan dengan lambang bilangan negatif 9. Saat memasak air, suhu naik 10 derajat Celcius misalkan. Maka lambang bilangannya adalah 10. Sebuah pesawat terbang naik di ketinggian 30.000 kaki. Ini bisa dinyatakan dengan lambang bilangan 30.000. Pesawat turun 20.000 kaki. Nah, ini bisa dinyatakan dengan lambang bilangan negatif 20.000. Contoh keadaan yang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat lainnya bisa kalian buat sendiri ya. Bisa kita simpulkan. Istilah-istilah dalam mengartikan bilangan bulat. Istilah yang diartikan sebagai bilangan bulat negatif, nanti ada di sebelah sini, merupakan kebalikan atau lawan dari istilah yang diartikan sebagai bilangan bulat positif, nanti akan tertulis di sini. Oke, sekarang kita bahas yang istilah yang diartikan sebagai bilangan bulat negatif terlebih dulu. Berjalan ke belakang atau mundur. Bergerak ke bawah. Suhu turun. Menggaji orang atau membayar. Kerugian atau mendapat rugi. Berjalan ke belakang atau mundur, ini kebalikan atau lawannya
dari berjalan ke depan atau maju. Ini adalah contoh bilangan bulat positif. Contoh bilangan bulat positif yang lain, bergerak ke atas, suhu naik, mendapat gaji atau pendapatan. Nah, ini bilangan bulat positifnya. Jika di sini kerugian atau mendapat rugi itu sebagai bilangan bulat negatif, maka keuntungan atau mendapat untung ini dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat positif. Sedangkan titik awal atau posisi semula diartikan sebagai bilangan 0. Bilangan 0 tidak memiliki kebalikan. Perhatikan kondisi keuangan orang ini. Awalnya dia cukup uang, kemudian kantongnya kosong karena semua uangnya dihabiskan untuk membeli barang. Kemudian dia berhutang. Nah, kondisi keuangan mana yang nilainya paling besar? Ya tentunya yang cukup uang. Kemudian di bawahnya adalah kantong kosong. Dan yang paling rendah adalah ketika dia berhutang. Ini bisa disebut sebagai bilangan positif. Ini adalah bilangan 0 dan ini adalah bilangan negatif. Kita amati garis bilangan ini. Negatif 1 sampai negatif 6. Ini merupakan bilangan bulat negatif atau bilangan negatif. Sedangkan 0 ini adalah bilangan 0. Kemudian 1 sampai 6 ini termasuk dalam bilangan bulat positif atau bilangan positif. Masih ingat ya bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam bilangan ini. Jika ke arah kanan, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Dan jika ke arah kiri, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Maka dari garis bilangan itu dapat diartikan 6 lebih besar dari 4. Karena 4 letaknya berada di sebelah kiri. Sedangkan 6 letaknya di sebelah kanan. Semakin ke kanan, semakin besar. Maka 6 lebih besar dari 4. 4 lebih besar dari 0. Karena 4 posisinya lebih ke kanan daripada 0. 0 lebih besar dari negatif 2. Karena 0 posisinya lebih ke kanan daripada negatif 2. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Karena posisi negatif 2, letak bilangan negatif 2, itu lebih ke kanan daripada negatif 5. Dan seterusnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ini bisa diartikan seperti ini. Punya uang $6 lebih besar daripada $4. Punya uang $4 itu lebih besar daripada nggak punya uang. Nggak punya uang masih mending daripada ngutang $2. Nah, hutang sedikit itu lebih mending daripada banyak berhutang. Jika sudah paham cara membandingkan dua bilangan bulat, maka coba jawab ini ya. Beri tanda lebih besar atau lebih kecil pada titik-titik berikut ini agar diperoleh pernyataan yang benar. Coba silakan ditentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Saya kasih waktu sedikit ya. Oke, sudah ya. Cepet banget ya, biar nggak lama-lama videonya. Nah, oke, sekarang negatif 11 ini lebih kecil daripada 1. 13 itu lebih besar daripada negatif 20. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 17. Negatif 40 lebih kecil daripada negatif 10. Kalau ini, 35 lebih besar daripada negatif 35. Kan angkanya sama? Enggak ya, enggak sama. Ini kan 35, yang ini negatif 35. Posisi 35 lebih ke kanan di garis bilangan dibandingkan negatif 35. Sehingga 35 yang lebih besar. Yang lebih besar dimakan. Ya, yang kecil disikut. Nih. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang lambang bilangan bulat dan perbandingan dua bilangan bulat. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik subscribe channel ini sehingga bisa mengikuti video-video menarik lainnya dari Om Chandra TV Channel. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.